Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yaitu adalah bicara tentang bibit yang mengalami penguningan pada pelepah bawahnya. Seperti ada video di depan bahwa tanaman atau bibit kelapa sawit yang ditangkarkan ini pada prinsipnya adalah kekurangan magnesium. Sekali lagi, kekurangan magnesium. Kuning yang terjadi pada pelepah bagian bawah adalah sebuah akumulasi di mana magnesium ketika dibutuhkan tidak tersedia. Kuning yang terjadi pada bibit ini adalah kuning yang bersifat permanen. Artinya ketika kita sudah memberikan pupuk magnesium, dolomit ataupun kiserit, maka yang kuning ini adalah sudah tidak akan menghijau kembali karena memang gagal dalam pembentukan klorofil, karena magnesium adalah bagian dari klorofil itu sendiri. Nah, ketika kita berpikir bagaimana memberikan sebuah perbaikan pada bibit yang menguning seperti ini, kita mesti akan berpikir hanya fokus kepada pupuknya, berapa dolomitnya, ataukah berapakah kiserit yang harus diberikan. Maka pertolongannya, apakah kalau kuning sudah parah seperti ini, maka tidak disarankan menggunakan dolomit. Kalsium magnesium karbonat dalam bentuk dolomit ini memang mengandung magnesium 18-22% MgO yang bisa memberikan asupan berupa magnesium oksida yang bisa diserap oleh tanaman sayur dalam bentuk magnesium 2+. Lah, namun di sisi lain bahwa magnesium yang berasal dari dolomit itu bisa diserap dalam jangka waktu yang relatif panjang. Walaupun dia memiliki bentuk yang sangat halus sekalipun, misalnya sampai 100 mes dolomit itu. Namun kita harus berpikir bahwa dolomit merupakan sebuah batuan, ya, pupuk yang berasal dari batuan, yang mana bahwa ini selain membenahi tanahnya, meningkatkan pH dan memberikan magnesium, tapi reaksinya adalah relatif lama karena memang terbuat dari batuan. Sehingga ketika kita menghadapi kekurangan magnesium dalam kondisi yang parah seperti ini, sangat tidak disarankan menggunakan dolomit. Tapi penggunaan reguler pengisian polybag di saat menanam bibit kelapa sawit, kita disarankan menggunakan dolomit karena menaikkan pH atau memberikan magnesium. Lah, cara terbaik bagaimana Pak Pendi? Maka bisa menggunakan kiserit. Kiserit ini biasa kita gunakan untuk menambah magnesium pada tanaman kelapa sawit. Kalau pada tanaman bibit yang seperti ini, maka dosisnya itu adalah sekitar 10 gram. Harus ditimbang 10 gram karena dolomit ini bersifat garam, memiliki senyawa garam yang ketika ditambahkan, jika tidak perhitungannya tidak benar, maka bisa berdampak buruk pada bibit yang kita sudah jelek bentuknya, tapi dia tidak menyembuhkan. Nah, ini yang harus kita antisipasi, sehingga kita pastikan adalah 10 gram kita berikan menggunakan kiserit. Namun pemberiannya mungkin sekali saja dulu, nanti kita berharap bahwa pelepah baru yang muncul adalah pelepah-pelepah yang tidak mengalami kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit itu, pada bibit kelapa sawit ini. Kemudian di sisi lain, kalau kita perhatikan videonya, bahwa tanam bibit-bibit ini adalah kekurangan sinar matahari. Kekurangan sinar matahari bisa terdeteksi dari bibit yang kering, yang kurus, akibat dia mengalami etiolasi karena kekurangan sinar matahari. Sehingga saran saya, menangkar bibit kelapa sawit wajib dalam kondisi yang terang, artinya bahwa sinar matahari pagi dan sinar matahari sore, alangkah baiknya adalah terpenuhi keduanya. Kalau tidak bisa, pagi pun nggak apa-apa sampai jam 12, tapi sorenya tetap ada dapat, namun mungkin tidak full karena terhalang sesuatu, mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari. Kemudian yang menjadi titik poin pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini adalah mengenai medianya. Kalau kita perhatikan media yang digunakan adalah media yang agak keras, sehingga kondisi liat yang terlalu berat, artinya bahwa kadar liat terlalu tinggi, yang dia apalagi kalau terlihat agak subsoil. Subsoil adalah lapisan bawah tanah pada lapisan bawah yang cenderung memiliki struktur yang jelek. Struktur yang jelek ini untuk perkembangan akarnya jelek. Kadang-kadang kita kasih dolomit atau dikasih kiserit pun tidak bergerak. Kenapa akarnya tidak bergerak? Akar tanaman kelapa sawit bisa menyerap dalam kondisi yang dia prima. Ketika dia berada di dalam subsoil, maka dia tidak prima. Ini terlalu keras, kalau hujan becek banget, sehingga air susah lolos dari bagian polybag bagian dalam, juga ini adalah bagian dari subsoil. Begitu disiram kok dia tergenang sementara waktu dengan
memiliki apa ya permeabilitas ataupun meloloskan air dalam kemampuan yang sangat rendah, ini akan berpengaruh terhadap pembibitan kelapa sawit. Sehingga ketika sahabat brondol memiliki pembibitan, ketika disiram dan dia menggenang, maka segera cucuki itu bahasa Indonesia apa ya, ditocok ditusuk-tusuk supaya airnya cepat merasap ke dalam. Karena bahwa apalagi subsoil dalam jangka waktu relatif lebih cepat, dia akan memiliki tegangan permukaan yang akan menghambat permeabilitas untuk segera atau air akan turun ke bawah itu akan relatif lebih sedikit. Dan apa ya di sisi lain sahabat brondol yang perlu dipahami sekali lagi adalah medianya. Selain kita menggunakan topsoil itu artinya bahwa ya pelapisan atas lah di 0 sampai 30 cm, maka akan memiliki karakteristik yang cocok untuk pertumbuhan perakaran. Jadi jangan hanya berpikir pupuk lah, akarnya aja nggak bergerak kayak gitu ya, sehingga kalau dia terlalu keras banget maka bisa ditambah dengan menggunakan bahan organik, yang mana nanti partikel organik dia akan masuk ke dalam kisi-kisi liat yang terlalu keras sehingga dia akan memberikan rongga. Nah, kalau rongga ini terbentuk maka air akan mudah lolos ke bawah sehingga memberikan kondisi di mana perakaran tanaman kelapa sawit akan tumbuh prima. Kalau tidak ya dia nggak akan bangkit. Itu di sisi lain ada juga yang misalnya kayak kekurangan magnesium, ini juga sering terjadi pada daerah-daerah yang berpasir misalnya ditanam di lapangan. Karena apa? Karena begitu dipupuk pupuknya akan turun ke bawah. Salah satu cirinya ya dia mengering bagian bawah dengan jumlah yang parah, ditambah juga dehidrasi air karena memang tidak bisa memegang air. Itu sih yang dapat saya sampaikan oleh The Brondol pada malam hari yang berbahagia ini. Dan jangan lupa bahwa ketika kita menggunakan topsoil sekalipun, dan ingat bahwa topsoil yang dimaksud adalah tanah bagian atas yang asli, bukan tanah timbunan. Tanah timbunan adalah tanah-tanah subsoil yang bisa digunakan untuk menimbun. Ketika kita pakai sekalipun ya dia subsoil. Lah subsoil untuk berkembang menjadi topsoil atau mengandungnya ya cukup panjang sekali waktunya. Sehingga karakteristik yang tidak bisa dirubah adalah fisika tanahnya, baik struktur tanahnya, apalagi tekstur tanahnya itu kalau kita tidak mencoba menambah ya gitu, tidak akan berubah. Sehingga tidak akan mendukung pertumbuhan perakaran tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dan penggunaan pupuk dasar dalam bentuk rock fosfat dan dolomit wajib dilakukan demi perbaikan struktur akar, apalagi kita menggunakan tanah yang relatif lebih dalam. Wong kita pakai topsoil pun aja masih kita pakai dolomit sama rock fosfat dengan tujuan merangsang akar dengan rock fosfat, meningkatkan pH dengan dolomit, ditambah dengan adanya menambah input dalam bentuk magnesium oksida yang terkandung dalam dolomit, sehingga wajib digunakan dalam pupuk dasarnya ini. Nah, dosisnya sekali lagi untuk tanaman polybag yang kecil-kecil ukuran sekilo, maka 20 gram dolomit dan 20 gram rock fosfat adalah wajib hukumnya untuk dicampur jadi satu, baru dimasukkan ke dalam polybag. Kalau tanaman bibit yang lebih gede, kita bisa menggunakan 40 gram dolomit dan 40 gram rock fosfat yang diaduk menjadi satu. Jangan salah sangka, kadang-kadang kita memiliki bibit polybag, cara rock fosfatnya diberikan pada kondisi dia itu diberikan pada saat transplanting, setelah dilubangi dulu rock fosfatnya dimasukkan, itu ya bisa aja. Tapi kita tidak bisa menikmati perbaikan struktur akar, struktur tanah yang kita gunakan, karena bahwa ketika kita ngomong pembenah tanah rock fosfat dan dolomit, selain memberikan banyak unsur hara dan menaikkan pH dan unsur hara yang terkandung dalam pupuk ini, tapi ada perbaikan struktur tanah yang nanti baik untuk perakaran tanaman kelapa sawit kita. Sehingga jangan berpikir simpel saja. Lah kalau sudah terlanjur ngisi polybag dan belum ada dolomit sama rock fosfatnya, maka sahabat benar bisa tebar di atasnya dan diaduk semampunya, ditakar dolomit sama rock fosfatnya. Jangan sampai tidak. Kalau tidak ya ini. Nah, kasus magnesium ini juga sering terjadi pada pengisian polybag yang tanpa dolomit sama rock fosfat, ditambah lagi pupuknya hanya 16-16-16. Lah 16-16 ini sekali lagi hanya 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O, tapi dia tidak memiliki magnesium, dan ini adalah sangat mungkin terjadi bagi bibit kelapa sawit yang kita miliki. Sehingga ini yang harus dipahami. Namun kalau mau perbaikan ya tergantung bagian mana yang mau diperbaiki. Kalau memang berpasir, tambah bahan organik segenggam misalnya yang sudah mateng.
Kalau misalnya dia subsoil ya ke bahan organik, kemudian kalau memang diperlukan secepatnya untuk pemupukan magnesium, maka kisrit adalah jawabannya dengan menggunakan 10 gram kisrit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol dan semoga memberikan perbaikan bagi bibit yang Mas miliki. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.